Ayu memandang jasad yang tergeletak di lantai rumah tua. Wajahnya tenang, namun mata cerdasnya menangkap kejanggalan. Laporan awal menyebut bunuh diri, namun posisi tubuh dan luka di pergelangan tangan terasa janggal, terlalu bersih. Instingnya berteriak, ini bukan akhir yang biasa. Di markas, Ayu mempresentasikan temuannya kepada kepala unit. Dia menjelaskan detail noda aneh, absennya surat wasiat, dan ekspresi wajah korban yang tak lazim untuk bunuh diri. Nada suaranya bersemangat, penuh keyakinan akan intuisinya yang tajam. Kepala unit menanggapi dengan gelengan kepala lelah. Kasus sudah selesai, Ayu. Jangan cari-cari masalah. Kita kekurangan personil. Penolakan itu menyelimuti Ayu dengan frustrasi. Hatinya dilanda dorongan moral untuk menggali lebih dalam, mengabaikan perintah. Malamnya, Ayu kembali diam-diam ke TKP. Cahaya senter menari di dinding lembab. Ia menyisir setiap sudut, mencari apa yang mungkin terlewat. Di balik lemari tua, tangannya menemukan ponsel usang korban, tersembunyi rapi, kontras dengan narasi bunuh diri. Ayu mengunjungi keluarga korban. Ibunya yang renta menangis pilu, bersikeras putrinya tak punya masalah berat. Ayu mendengarkan dengan sabar, merasakan getaran kebenaran di balik kesedihan itu, memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ponsel tua itu akhirnya terbuka. Sebuah pesan samar tertinggal mengarah pada sebuah alamat terpencil di pinggir kota. Jantung Ayu berdebar. Petunjuk ini bukan sekadar kebetulan, melainkan jejak yang disengaja. Rasa penasaran memuncak. Ayu mencoba memasukkan bukti baru, termasuk pesan itu, ke dalam sistem laporan. Petugas data tampak gelisah, sesekali melirik ke arah atasan. Akhirnya, dia menolak dengan alasan teknis, wajahnya memancarkan ketidaknyamanan yang jelas. Rasa keadilan Ayu terbakar. Tekanan sistem, penolakan, semua justru memicu tekadnya. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, namun dorongan untuk membongkar kebohongan jauh lebih kuat daripada rasa takut atau frustrasi yang menyelimutinya. Seorang rekan senior mendekati Ayu di kantin. Tatapannya prihatin. Jangan terlalu dalam, Nak. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui, bisiknya pelan. Ayu merasakan getaran ancaman samar di balik nasihat itu. Punggungnya merinding. Pesan itu membawa Ayu ke sebuah gudang terbengkalai. Di sana, ia menemukan bukti lain, dokumen tentang bisnis ilegal dan foto korban yang tampak dipaksa. Ia menyadari kasus ini bukan bunuh diri, melainkan pembunuhan yang disamarkan, dan ada kekuatan gelap yang melindunginya. Laporan tambahan, Ayu mendarat di meja atasan, memicu kemarahan. Ia dipanggil, menerima teguran keras. Suasana kantor mendadak dingin, tatapan rekan-rekan terasa seperti tusukan. Ayu merasa terisolasi, kesepian di tengah keramaian. Ayu terus menggali, menghubungkan pesan di ponsel korban dengan daftar nama pejabat kota. Salah satu nama adalah Kepala Bagian Perizinan, sosok yang dikenal licin dan berkuasa. Sebuah benang merah mulai terlihat, namun terlalu berbahaya untuk ditarik. Ancaman mulai merayap. Pesan anonim bernada peringatan muncul di ponsel Ayu, diikuti panggilan tanpa suara. Ketukan misterius di jendela apartemennya saat dini hari mengirimkan gelombang ketakutan. Tidur Ayu mulai terusik, dihantui kecemasan. Ia mencoba mendekati beberapa rekan lama yang ia percaya, meminta bantuan. Namun, mereka semua menghindar, menatapnya dengan pandangan campur aduk antara simpati dan ketakutan. Ayu mulai bingung, tak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Ayu menemukan arsip kasus lama yang ditutup cepat, kasus-kasus hilang atau kecelakaan yang melibatkan orang-orang kecil. Ada pola yang sama, semua korban pernah berinteraksi dengan orang-orang yang terafiliasi dengan kepala bagian perizinan. Bukti-bukti yang ia kumpulkan menunjuk pada sebuah sindikat perdagangan manusia tersembunyi di balik operasi bisnis perizinan.
Kepala bagian perizinan bukan hanya terlibat, melainkan dalangnya. Ayu dilanda kemarahan dan rasa muak yang mendalam. Ayu mulai mengamati setiap gerak rekan kerjanya. Senyum ramah kini terasa seperti topeng. Percakapan ringan berubah menjadi interogasi batin. Ia curiga, apakah ada di antara mereka yang menjadi mata-mata atau terlibat dalam jaringan kejahatan itu? Ia membuntuti salah satu anak buah kepala bagian perizinan ke sebuah rumah kosong. Dari kejauhan, Ayu menyaksikan transaksi mencurigakan. Nyaris ketahuan, ia berhasil bersembunyi di balik semak belukar, jantungnya berpacu kencang karena adrenalin. Mobilnya dirusak, ban kempes di tengah jalan sepi. Saat ia berjalan, sebuah motor melaju cepat di sampingnya, melemparkan ancaman verbal. Intimidasi psikologis kini berubah menjadi ancaman fisik yang nyata, rasa takut menguasai dirinya. Ayu duduk di kegelapan apartemennya, dikelilingi peta dan catatan. Pilihan ada di tangannya, menyerah dan hidup tenang atau terus berjuang dengan risiko tinggi. Ia menyadari kebenaran ini terlalu besar untuk ditutupi. Ini bukan lagi soal kasus, tapi sistem yang membusuk dari dalam dan ia kini targetnya. Ayu bergerak dalam bayangan. Setiap langkah terasa diawasi. Ponselnya dimatikan, komunikasi dibatasi. Ia bersembunyi di balik identitas yang lebih sederhana, membaur dengan keramaian kota, mencari celah untuk menyerang balik. Menggunakan pengetahuannya tentang psikologi, Ayu memancing kepala bagian perizinan. Sebuah pesan anonim yang memuat detail rahasia dilepaskan, membuat si dalang panik dan melakukan kesalahan fatal tanpa menyadari itu adalah jebakan Ayu. Fakta mengerikan terungkap. Jaringan itu bukan hanya perdagangan manusia, tapi juga eksploitasi anak-anak dan pencucian uang skala besar. Beberapa pejabat tinggi dan pengusaha lokal terlibat, semua berlindung di balik kekuasaan dan uang. Ayu berhasil mendapatkan bukti rekaman, menunjukkan konfrontasi dramatis antara dalang dan korban. Suara jeritan ketakutan dan tawa sinis bercampur, merekam kekejian yang tak terbayangkan. Rekaman ini adalah kunci pamungkas. Ia menghubungi satu-satunya jurnalis independen yang ia percaya, berbagi rekaman itu. Sebuah pertarungan mental antara Ayu dan sistem yang korup dimulai. Ayu bertaruh, yakin kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Berita itu meledak di media lokal, memicu kegaduhan. Dalang ditangkap, jaringannya terbongkar. Namun, kebenaran yang dipublikasikan terasa disaring, dibungkus dalam narasi yang lebih aman, tidak sepenuhnya transparan. Harga pribadi harus dibayar. Keluarganya diintimidasi, terpaksa pindah demi keselamatan. Reputasinya di kepolisian hancur, dianggap pembangkang. Posisi Ayu diturunkan, ditempatkan di unit terpencil, jauh dari sorotan. Ayu berdiri di tepi pantai, memandang ombak yang pecah. Ia merasa hampa, kemenangan ini terasa pahit. Kebenaran terungkap, tapi jiwanya terasa terkuras. Sebuah pengorbanan yang tak pernah ia duga akan semahal ini. Ia menerima surat kemindahan, sebuah tempat yang sunyi, jauh dari ingar-bingar kota. Tidak ada pengakuan publik atas perjuangannya, hanya keheningan. Masyarakat mungkin lupa, tapi Ayu tak akan pernah melupakan jejak luka di hatinya. Ayu menatap seragamnya yang kini terasa asing. Keadilan telah ditegakkan, namun jalan sunyi ini melukainya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia adalah pembawa obor kebenaran, berjalan sendiri dalam kegelapan dengan secercah harapan dan luka yang tak tersembuhkan.